Baik, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna, yaitu As-Salam dan Al-Latif. Langsung saja kita simak video berikut ini. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tanpa ada halangan suatu apapun. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Untuk apa? Supaya apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita khususnya dan bagi orang lain umumnya, dan apa yang akan kita pelajari memberikan berkah bagi kita di dunia maupun di akhirat. Seperti itu. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita siapkan dulu buku akidah akhlaknya ya. Jadi buku-buku yang lain silakan kalian masukkan terlebih dahulu ke dalam tas. Kemudian siapkan juga alat tulisnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna, yaitu As-Salam dan Al-Latif. Kemudian tujuan kita pada pembelajaran hari ini adalah kalian atau siswa dapat menjelaskan pengertian sifat Allah As-Salam dan Al-Latif dengan benar. Kemudian siswa dapat menghafalkan sifat Allah As-Salam dan Al-Latif dengan percaya diri. Jadi tujuan kita pada pembelajaran kali ini adalah siswa atau kalian dapat menjelaskan pengertian sifat Allah As-Salam dan Al-Latif dengan benar, dan juga menghafalkan sifat Allah As-Salam dan Al-Latif dengan percaya diri. Kemudian apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Ya, benar. Jadi Asmaul Husna di sini adalah nama-nama baik lagi indah Allah, diambil langsung dari Al-Qur'an. Masing-masing mewakili sifatnya yang maha sempurna. Sifatnya di sini maksudnya adalah sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya adalah pengertian As-Salam. Jadi As-Salam secara bahasa dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu dari segi zat, sifat, dan perbuatan Allah, dan dari segi manusia atau makhluknya. Dari segi zat, sifat, dan perbuatannya, As-Salam berarti terbebas dari segala kekurangan, cacat, dan keburukan. Seperti itu. Kemudian Allah maha memberi keselamatan dan kesejahteraan bagi umat-umatnya. Jadi keselamatan dari mara bahaya, kejahatan, maupun malapetaka. Jadi apabila kita diberikan nikmat, kita masih diberikan keselamatan dari mara bahaya, kejahatan, maupun malapetaka, nikmat tersebut siapa yang memberikan? Jadi nikmat tersebut yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberi keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kesejahteraan sendiri hanya dapat dicapai jika seseorang mempunyai hati yang bersih. Misalnya tidak membenci, tidak merasa iri, dan tidak berbuat dusta. Jadi apabila kita ingin mendapatkan sebuah kesejahteraan, maka kita harus menjauhi sifat-sifat yang contohnya membenci, merasa iri, dan berbuat dusta. Itu harus kita hindari agar kita mendapatkan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Baik, kemudian perwujudan Asmaul Husna As-Salam. Jadi ada beberapa sifat yang merupakan perwujudan dari Asmaul Husna As-Salam yang sudah saya siapkan.
Jadi yang pertama adalah membiasakan mengucap dan menjawab salam dengan baik kepada sesama muslim. Jadi kita harus membiasakan mengucap salam maupun menjawab salam apabila kita bertemu dengan sesama muslim seperti itu. Kemudian saling membantu dan tolong menolong. Jadi di sini saling membantu dan tolong menolong juga merupakan perwujudan dari Asmaul Husna As-Salam. Kemudian menjaga ucapan dan tingkah laku agar tidak menyakiti orang lain. Jadi ucapan dan tingkah laku kita pun harus kita jaga agar tidak menyakiti perasaan orang lain seperti itu. Misalnya berbicaralah yang baik, apabila tidak bisa lebih baik kita diam saja. Seperti itu. Baik, kemudian adapun doa yang bisa kita ucapkan apabila kita ingin meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang artinya, ya Allah, Engkaulah as-salam, yang selamat dari kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangan, dan kerusakan-kerusakan. Dan darimu as-salam, yang artinya keselamatan. Maha berkah Engkau wahai Zat yang maha agung dan maha baik. Itu adalah doa yang bisa kita ucapkan apabila kita ingin meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian adalah sifat Allah dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Latif. Jadi pengertian Al-Latif di sini sendiri adalah Al-Latif menurut bahasa berarti halus, lembut atau cantik. Dan menurut istilah, Al-Latif adalah maha halus yang dapat diartikan dengan mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Allah maha mengetahui hal-hal yang tidak dilihat, yang tersembunyi dan yang gaib. Jadi maksud dari hal-hal yang tersembunyi di sini adalah Allah dapat melihat hal-hal yang sifatnya tidak terlihat, tersembunyi maupun yang gaib seperti itu. Baik, Allah sangat lembut kepada semua makhluknya. Misalnya anak bayi yang baru lahir belum memiliki gigi, makanannya hanya susu. Allah memberikan gigi ketika ia mulai dapat mengunyah makanan. Itu adalah contoh bahwasannya Allah memiliki atau Allah mengetahui kebutuhan makhluknya. Jadi Allah memberikan sesuatu lebih dari apa yang kita butuhkan, seperti itu. Baik, adapun contoh atau penggalan ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya Allah memiliki sifat Al-Latif, yaitu dalam Quran surat Al-An'am ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Yang artinya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha teliti. Jadi Allah tidak dapat kita lihat dengan mata kita, akan tetapi Allah dapat melihat segala penglihatan yang tidak dapat kita lihat, seperti itu. Baik, kemudian Allah menyayangi dan lembut terhadap semua makhluknya. Sebagai anak yang beriman, kita atau kamu juga harus bersifat lemah lembut, saling menyayangi dengan penuh cinta kasih terhadap sesama makhluk hidup. Dengan demikian Allah juga akan menyayangi kalian, seperti itu. Jadi
apabila kita ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempunyai sifat lemah lembut dan saling menyayangi dengan penuh cinta kasih terhadap sesama makhluk hidup atau sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya ada perwujudan sifat atau perwujudan Asmaul Husna Al-Latif. Yang pertama adalah bersikap lembut terhadap sesama makhluk hidup. Jadi, bersikap lembut terhadap sesama makhluk hidup atau sesama ciptaan Allah adalah perwujudan Asmaul Husna Al-Latif. Kemudian, saling menyayangi dan mengasihi terhadap sesama makhluk hidup. Kemudian yang terakhir ada berhati-hati dalam bertutur kata dan bertindak, seperti itu. Kemudian mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung seperti itu. Baik, apabila tidak ada, langsung saja di sini kegiatan akhir adalah saya akan memberikan kalian tugas, di mana tugasnya adalah membuat sebuah kaligrafi dari salah satu sifat Allah, bisa As-Salam maupun Al-Latif. Kalian pilih salah satu. Kalau kalian pengen As-Salam ya bisa As-Salam, kalau Al-Latif juga bisa Al-Latif, seperti itu. Mungkin untuk tugasnya bisa lewat bisa dikerjakan di buku gambar ataupun di HVS, terserah kalian. Mungkin untuk tugasnya bisa diwarnai agar lebih cantik dan lebih bagus, seperti itu ya. Baik, untuk kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah As-Salam memiliki arti keselamatan dan kesejahteraan. Kemudian Al-Latif memiliki arti yang maha halus dan maha lembut. Kemudian kita sebagai sesama makhluk hidup harus saling berbuat kebaikan, saling menyayangi, karena itu termasuk perwujudan dari salah satu sifat Allah, seperti itu. Baik, mungkin untuk pesan dari saya yang terakhir kalinya adalah janganlah bergantung kepada sebatang pohon yang akan menjadi kering dan tumbang. Jadi cukup meminta keselamatan, pertolongan, dan bergantung kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.